Kita mulai acaranya. Sebelum dimulai acara, Bung Rocky akan disematkan Surban Akal Sehat 2019 oleh Direktur Pondok Pesantren At-Tamliq. Terima kasih kepada Bung Rocky. Tenang nggak kalau di Hadirin yang saya banggakan, hari ini dahaga kita akan dilunasi, haus kita akan diobati oleh Bung Rocky Gerung, seorang aktivis muda yang mendadak namanya luar biasa. Kalau bersanding begini, aktivis tua. Kalau bersanding begini kayaknya lebih tua saya daripada beliau. Tapi begini, ada yang luar biasa. Mohon acara ini tidak kemudian dipotong-potong videonya, tidak kemudian dikotak-katik menjadi hal yang bisa memecah belah bangsa kita ini. Kita lagi panas. 01, 02 pengen menang, tapi kita semua harus dengan akal sehat. Saya agak cepat dikit nih, ada Abbas, ada Intel dan lain-lain. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bung Rocky Gerung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman saya telah adalah yes. Tadi pesawatnya 2 kali berupaya turun tapi cuacanya buruk. 2 kali berupaya turun. Ada yang berupaya 2 kali jadi presiden. Tapi akan dipaksa turun oleh cuaca. Itu hal biasa, berupaya dan akhirnya jalan itu seperti itu. Oke, ini kamu kita hari ini adalah oke, saya senang ini judulnya dialog kebangsaan. Dialog artinya minimal ada 2 orang, itu baru dialog. Minimal 2, baru dialog. Kalau 1 monolog, itu artinya indoktrinasi. Sama seperti yang terjadi di Semarang. Judulnya adalah apel kebangsaan. Beda dengan dialog kebangsaan. Jadi dari segi pilihan temanya udah beda. Apel itu artinya berdiri tegak, lalu dengar arahan dari sang penguasa. Bukan itu demokrasi. Demokrasi adalah percakapan. Apel itu adalah tentara karena ada musuh yang mendekat. Dalam demokrasi apa? Siapa musuhnya? Jadi kita lihat bahwa literasi bangsa ini dari sudut pengambilan judul aja sudah membahayakan kebangsaan justru. Apel kebangsaan itu kan mengkhawatirkan seolah ada sesuatu yang darurat yang mesti apel. Akibat apel kebangsaan, Lampung kehilangan apel. Dan ada nih, tinggal 2 nih. Karena apelnya udah dibawa ke Semarang, diborong seharga 18 miliar. Dan 18 miliar itu menghasilkan apa? Menghasilkan presiden yang marah-marah. Jadi apa artinya semangat berbangsa itu bila ujungnya adalah mengancam rakyat? Saya lawan saudara-saudara. Apa yang mau dilawan oleh beliau? Karena yang terjadi hari ini adalah kegembiraan untuk menyambut perubahan politik. Jadi orang yang bergembira menyambut justru tidak dilawan. Akan saya lawan, berteriak tadi. Jadi terlihat bahwa kita dibuat tegang justru oleh pemimpin negara. Yang terakhir, Pak Mungkasnya dikeluarin. Kalau saudara-saudara masih cerewet dalam politik, akan dipakai undang-undang anti teroris. Jadi pemerintah mencurigai rakyatnya sendiri sebagai teroris. Di mana akalnya tuh? Ini adalah tahun politik, tahun kita bergembira. Namanya tahun politik adalah tahun di mana seluruh isu politik tumpah ke dalam pembicaraan publik. Isu apa aja? Justru karena tahun politik. Tapi yang terjadi adalah pembicaraan di sudut-sudut kota, di ganggang, di warteg, di ruang tunggu ASN habis
istirahat kantor, gerumpi, diawasi, dimata-matai. Jadi tahun politik justru tahun yang membahayakan, dianggap membahayakan kekuasaan. Nah, dalam demokrasi prinsipnya adalah kegembiraan warga negara mendahului arogansi kekuasaan. Itu demokrasi. Apalagi di dalam tahun yang dalam 2 minggu lagi kita masuk dalam kotak-kotak suara. Jadi bebaskan rakyat untuk bicara politik supaya ada filter akal sehat pada publik. Itu pentingnya. Nah, demokrasi artinya pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Jadi harus ada tukar tambah akal, bukan tukar tambah nasi bungkus. Saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa di dalam demokrasi segala sesuatu itu bebas dibicarakan kecuali yang dilarang undang-undang. Jadi dasarnya adalah bebas. Bebas apa aja kecuali yang dilarang. Yang dilarang udah ada dalam undang-undang. Misalnya nggak boleh kampanye sambil telanjang. Tapi kalau kampanye sambil nyinyir boleh nggak? Boleh. Kampanye sambil kritik boleh. Bahkan kampanye sambil menghina boleh. Karena itu namanya negative campaign. Kampanye sambil mencerca seseorang memang diwajibkan supaya ada percakapan. Jadi itu prinsip dalam demokrasi, apalagi dalam pemilu. Semua boleh kecuali yang sudah dilarang oleh undang-undang. Nah, sekarang undang-undang nggak melarang orang bikin hoax. Lalu dicari-carikan undang-undang teroris, ajaib. Orang cuma bikin hoax itu buat geledek aja, buat ngibul. Seperti saya terangkan kemarin, saya cuma mau ngibul supaya ada kegembiraan. Masa serius-seriusan nggak ada ngibul-ngibulan itu. Di pesantren aja orang ngibul, tapi nanti dibutuhin ustadznya. Terus sama-sama tertawa, kan biasa. Sekarang ngibul itu diancam oleh undang-undang subversi, oleh undang-undang anti teroris. Kacau kan? Yang terjadi bukannya semua boleh kecuali dilarang, sekarang semua dilarang kecuali minta izin. Itu adanya di negara otoriter. Jadi saudara saya ingin agar supaya Lampung ini bisa menjadi pelampung dari kapal yang sedang tenggelam. Supaya kapal Republik ini tetap berlayar. Nakodanya boleh tenggelam karena memang nggak bisa mengendalikan kapal. Jadi itu keadaan kita hari ini. Saya bolak-balik ke Lampung. Dulu saya waktu masih remaja, saya pernah diseruduk babi hutan di Gunung Tanggamus. Saya naik gunung itu dari desa Transmigran. Saya dulu punya anak asuh di desa itu. Lalu naik pelan-pelan. Kemalaman, muter-muter salah jalan karena itu masih kurang petunjuk jalan pada waktu itu tahun 80-an saudara-saudara belum lahir. Lalu kita bermalam, bertiga saya bermalam bikin bivak. Rupanya itu jalur migrasi babi hutan yang mau cari kentang di bawah, jadi turun. Malam-malam, saya kira bawa asli yang lewat tuh. Karena dia berhak untuk pakai jalur itu. Jadi jangan halangi babi hutan. Karena itu memang jalur dia. Salahnya salah saya. Tapi saya mesti nginep di situ karena saya tinggal punya 1 apel dan 2 kentang. Kalau jalan masih 2 kali. Paksa nginep di situ. Jadi dari fenomena itu kita belajar bahwa perilaku seperti babi hutan itu ada di masyarakat kita. Itu mau menerabas aja. Kalau babi hutan nggak apa-apa memang jalannya. Tapi kalau manusia berperilaku seperti babi hutan mau menerabas aja karena ingin memastikan kekuasaan, itu artinya tidak ada percakapan. Babi hutan nggak bercakap-cakap selama dia pindah arah. Demokrasi itulah percakapan. Demokrasi itu bukan tabiat babi hutan. Nah, kita dilarang untuk bercakap-cakap di mana-mana. Saya ditolak di kampus, ditolak masuk ke kampus oleh orang bukan kampus.
yang memang udah di kampus diusir oleh orang kampus, itu lain lagi tuh. Sial aja tuh. Ya Pak, loh kok kalian ingat namanya? Mungkin karena lingkar otaknya tidak cukup sehingga ditolak di kampus. Tahu? Kan lingkar otak tidak tergantung pada lingkar sorban kan? Lingkar sorban bisa lebar, tapi itu bukan ukuran lingkar otak. Kadang-kadang cuma pencitraan lingkar sorbannya. Jadi saya balik pada tema kita hari ini, yaitu dialog kebangsaan. Artinya ada percakapan. Saya di Jawa Timur lihat ada baliho besar sekali. Saya pernah terangkan di mana-mana. Saya ulang di sini supaya kita punya pengetahuan tentang kebangsaan. Itu saja besar-besar. Kami rakyat Jokowi. Jadi apakah itu tema kebangsaan? Kami rakyat Jokowi. Kalau 17 April Jokowi pulang ke Solo, apa rakyat semua balik ke Solo? Kan kacau logikanya kan? Boleh mengatakan kami fanatik Jokowi, bagus. Kami pendukung Jokowi, bagus. Kami ingin punah bersama Jokowi, jadi bagus lagi. Maksud saya, kalimat itu nggak apa-apa, tapi kalau mengatakan kami rakyat Jokowi, Jokowi itu presiden siapapun juga nggak boleh kami rakyat Prabowo, kami nggak bisa. Karena rakyat itu adalah pengasuh negara. Rakyat itu tidak akan punah. Presiden 5 tahun sekali kita ganti. Rakyat itu mungkin diganti. Jadi mengatakan rakyat Jokowi itu konyol. Karena itu arogansi. Kami rakyat Jokowi. Dalam kurung sisanya. Apa sisanya? Apa namanya? Ya kalau cekong dapat di situ. Kalau sebut kami Pak Jokowi, artinya yang lain puyul apa? Jadi kita ingin agar supaya di dalam pemilihan tema terlihat mana kecerdasan, mana kedunguan. Dan itulah tugas Bawaslu, memeriksa mana baliho yang mengajarkan kecemasan, yang mengajarkan intoleransi, mana yang edukatif. Kan mestinya Bawaslu bilang itu baliho yang ada tulisan gede-gede kami rakyat Jokowi turunkan, karena itu membahayakan keutuhan kebangsaan. Itu yang saya maksud tugas etis dari Bawaslu, bukan sekedar tugas teknis, yaitu memeriksa jari orang. Karena kita ingin agar supaya KPU Bawaslu penyelenggara pemilu memperlihatkan kecerdasan etisnya pada rakyat, supaya nanti kalau pengawas asing datang, mereka tahu bahwa Bawaslu kita adalah Bawaslu yang edukatif, Bawaslu yang pedagogis. Jadi itu salah satu kesalahan kita adalah penyelenggara pemilu KPU, Yunto, Bawaslu hanya berurusan dengan soal teknis. Kan ada yang potong-potong kita punya. Mengikuti peraturan kan memang tugas KPU menyediakan kotak suara. Tapi kotak suara itu cuma bentuk fisik dari demokrasi. Bentuk etisnya adalah penghargaan terhadap keragaman. Penghargaan terhadap keragaman. Jadi kalau orang percaya ada trust dari rakyat pada masyarakat, itu kotak suara dari kertas sabun pun atau kertas koran pun saya nggak peduli, saya akan coba di situ. Jadi kalau dipakai baja, kotak suara dari baja pun kalau orang nggak percaya, orang akan bilang di dalam ada maling, di dalam kotak itu ada maling, ada kecurangan. Nah itu yang dibicarakan hari orang takut loh akan terjadi kecurangan, padahal udah jamin bahwa kotak suara itu aman. Jadi ketakutan itu ada pada ketidakpercayaan publik pada pemilu hari ini. Yunto pemerintah, Yunto kabinet segala macam, itu yang menjadi soal kita. Nah itu yang saya sebut tadi. Orang merasa bahwa yang terjadi justru adalah anjuran perpecahan. Kayak tadi spanduknya kami rakyat Jokowi. Hal yang baru adalah pemilih datang ke kotak suara pakai baju putih. Loh itu perintah presiden.
presiden, apa perintah capres, apa perintah iblis, atau perintah tuyul? Ngapain harus perintahkan rakyat untuk pakai baju tertentu? Itu namanya memecah belah. Orang boleh pakai baju apa aja. Jadi keadaan kita dibikin tegang oleh kekurangan pengetahuan dari kekuasaan. Orang kalau punya pengetahuan, dia nggak akan suruh-suruh orang untuk jadi seragam. Hanya orang yang kekurangan pengetahuan yang menghendaki agar supaya kekuasaan dikendalikan dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Kalau presidennya ingin berdialog kebangsaan, dia mesti anjurkan para pemilih, nanti di kotak suara datanglah dengan baju adat masing-masing. Kan itu lebih menggembirakan, sehingga timbul suasana kebangsaan. Kalau putih itu jelas orang anggap itu suasana keistanaan aja loh, karena simbol itu udah identik dengan kekuasaan. Jadi teman-teman semua, saya balik pada ide hari ini. Kita sangat menginginkan Indonesia nanti setelah 17 April dihuni oleh mereka yang berperspektif kebangsaan, yang mampu untuk mengolah perbedaan menjadi investasi kebudayaan baru, agar supaya Indonesia bisa melesat sehingga dinilai ulang sebagai bangsa yang beradab, yaitu peradaban demokrasi. Saya mengkhawatirkan bahwa jumlah energi yang kita siapkan untuk menghasilkan pemerintahan baru bisa terhalang nanti oleh mereka yang ketakutan akan kalah. Karena di belakang kekalahan itu ada investasi panjang, modal, arogansi. Jadi kalau petahana kalah, artinya satu gerbong itu runtuh semua, dan itu mencemaskan mereka. Nah, orang yang cemas dengan kekalahan akan mulai melakukan perencanaan kecurangan. Nah, itu yang kita mesti awasi. Jangan ada perencanaan kecurangan dari awal. Mengintimidasi rakyat dengan simbol-simbol terorisme itu adalah perencanaan kecurangan. Mewajibkan rakyat pakai baju seragam itu artinya merencanakan kecurangan. Jadi akal sehat kita justru harus diaktifkan ketika kita masuk pada hari-hari terakhir penentuan masa depan Indonesia. Ini bukan sekedar soal Jakarta, Bandung, Medan, tapi soal kita semua. Karena yang akan kita pilih adalah seseorang yang nanti akan menjadi tumpuan perencanaan hidup keluarga masing-masing. Jadi sekali lagi, itu pengantar saya. Nanti kita bisa bercakap-cakap dalam 1 jam mungkin, karena saya masih ada acara di tempat. Tapi saya senang bahwa Lampung memilih istilah dialog, bukan apel. Apel itu menakutkan. Dialog itu membahagiakan. Anda nggak mungkin cari pasangan dengan sikap apel, kan? Anda mesti dialog supaya dia terbujuk dengan bahasa Anda, bahasa tubuh Anda, kebaikan hati segala macam. Nah, itu bedanya antara masa yang tiba karena ingin berpartisipasi seperti di sini dan masa yang tiba karena dimobilisasi. Saya bisa bedain masa yang di sini yang datang untuk menyerap akal pikiran dan yang sekedar didorong-dorong masuk bis supaya bisa memenuhi lapangan-lapangan sepak bola di kota-kota. Dan itu adalah masa yang buta akal. Hanya pemimpin yang buta akal, yang tega untuk memobilisasi massa untuk mendengarkan arogansi dia, yang hanya menghasilkan kawan, nanti siapa kita siapa? Siapa? Jadi kita lihat literasi bangsa ini dibuat dangkal justru oleh para pemimpin politik. Dibuat dangkal, gak ada tanya jawab, gak ada perdebatan, gak ada percakapan akademis. Jadi itu suasana kita hari ini. Kita mesti berubah suasana itu supaya nanti ada kegembiraan di sisa 20 hari ke depan, supaya kita bisa pastikan bahwa Indonesia tidak akan ditenggelamkan oleh akal bulus Natsiko.